Surat An-Nazi'at ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kemudian adbara berpaling dia Fir'aun. Ini berpaling dari keimanan. Jadi orang kalau hatinya tertutup itu biasanya ya berpaling, terus ora ngereken gitu. Ketemu orangnya juga males, denger omongannya juga ogah. Yas'a seraya berusaha dia Fir'aun. Berusaha ini kalau di tafsir Jalalain, yas'a fil ardi bil fasad. Jadi membuat kerusakan di bumi. Membuat kerusakan di bumi itu bukan kok gedung-gedung dirobohkan, terus sarana prasarana umum dihancurkan, itu bukan. Jadi tugasnya para rasul itu adalah menata bumi. Kan begitu. Lah, siapapun yang menentang dakwah para rasul berarti kebalikannya dia merusak tatanan bumi. Walaupun kelihatannya membangun. Nah, Fir'aun kan raja. Raja, dia punya kekuasaan, dia punya tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya, kan gitu kan. Ya pembangunan jalan, irigasi di Sungai Nil ya jalan. Ya kan, sarana dan prasarana diperbaiki. Tapi rakyatnya itu diarahkan untuk kafir kepada Allah. Itu berarti membuat kerusakan di bumi. Jadi membuat kerusakan di bumi itu bukan kok merusak gedungnya, merusak sarana prasarana umumnya, itu enggak. Fir'aun tidak begitu, wong dia raja kok. Masa merusak wilayah kekuasaannya sendiri, kan enggak mungkin. Artinya apa? Dia dan rakyatnya atau rakyatnya itu diberi fasilitas segala sesuatunya biar tetap jadi orang kafir. Kerasan jadi orang kafir. Kowe nek pengen melarat ya melok Musa kono. Nek pengen uripmu sejahtera melok aku. Gitu loh. Itu termasuk bikin kerusakan di bumi ya seperti itu. Jadi kalau dalam tafsir Tobari dijelaskan summa walla mu'ridon amma da'ahu ilaihi Musa. Jadi dia berpaling, tidak menggubris ajaan Nabi Musa kepada dia. Ditinggal ngalih apa Musa itu. Kan cuma rakyat jelata, dia dulu ya anak pungutku, terus kok sekarang ngajak aneh-aneh, terus tinggal pergi aja. Fahasaro maka mengumpulkan sopo Fir'aun. Kata mengumpulkan di sini artinya fajama'a qaumahu wa atba'ahu. Itu kalau dalam tafsir Tobari. Dia mengumpulkan kaumnya, konsolidasi itu, dan para pengikutnya. Gimana caranya biar pengikutnya itu tetap loyal, tetap mendukung dia, tidak terpengaruh oleh ajaan Nabi Musa. Ya, termasuk Fahasaro itu adalah
bagaimana caranya dakwahnya Musa ini berhenti. Sehingga mengumpulkan para tukang-tukang sihir dari pelosok negeri. Jadi kalau ada tukang-tukang sihir yang pinter itu dipanggil ke kerajaan. Dipanggil oleh Fir'aun lah untuk nanti menghadapi Musa. Nah, itu makna dari Fahasaro. Panada maka memberi pengumuman sopo Fir'aun. Jadi pengikutnya, kemudian kaumnya, semuanya loyalisnya dikumpulkan semua, kemudian dia berpidato di depan umum. Dia memberi pengumuman. Faqala maka berkata dia Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Nah ini termasuk puncak dari kekafirannya, ya ini mengaku sebagai Tuhan. Ana utawi aku iku rabbukum, Tuhan kalian al-a'la yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi. La robba fauqi. Jadi tidak ada Tuhan di atasku. Sebagaimana anggapannya Musa, kan gitu kan. Nah, karena setengah saking kepercayaan orang Mesir waktu itu, Fir'aun itu ya titisan Tuhan, kan gitu. Ya, titisan Tuhan dan harus ditaati, harus diagungkan. Lah kok ini Musa mengatakan ada Tuhan yang lebih tinggi daripada Fir'aun. Wah, ini bahaya ini kalau diterus-teruskan. Akhirnya ya Musa mengumpulkan bala tentaranya itu, termasuk kaumnya, para tukang sihir juga. Didoktrin mereka bahwa akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang paling luhur. Tidak ada Tuhan lain yang lebih luhur, lebih tinggi daripada aku. Itu ya dengan berbagai macam retorikanya itu. Lihat ini negeri Mesir ini kan bisa maju kan karena kepemimpinanku. Kan gitu. Terus Sungai Nil ini juga ada di bawah kekuasaanku. Ya kan? Lah kalian bisa bercocok tanam, jadi petani, punya ladang, dapat air, itu kan karena izinku. Bisa ngambil air dari Sungai Nil ini loh. Ini kan karena izinku. Berarti kalian hidup itu ya aku yang menghidupi. Begitu, sampai seperti itu. Jadi negeri Mesir maju, ini karena kepemimpinanku. Ya kan? Kalian bisa sejahtera secara ekonomi, ketahanan pangan cukup, ini juga karena aku izinkan kalian ngambil air dari Sungai Nil. Karena Sungai Nil ini di bawah kekuasaanku. Sehingga tidak ada Tuhan yang di atasku, itu tidak ada. Secara tidak langsung berarti Musa itu pembohong. Kan? Pembohong. Tidak ada Tuhan di atasku, tidak ada. Jadi kelewatan kafirnya seperti itu. Termasuk ya karena pengen mempertahankan kekuasaannya, dia rela membunuh bayi Bani Israel yang jumlahnya kurang lebih 12.000. 12.000 itu dibunuh sama dia. Jadi pembantaian bayi Bani Israel itu bukan hanya sesaat, tapi berjalan selama bertahun-tahun.
Itu loh. Ya, selama bertahun-tahun. Jadi ada wanita hamil satu gitu dari kalangan Bani Israel itu dijaga 10 tentaranya Firaun. Begitu lahir laki-laki ya sudah disembelih di situ. Kalau lahir perempuan dibiarkan hidup. Jadi wanita satu dijaga 10 tentara. Gitu. Dan ya tega betul, tega. Jadi untuk melanggengkan kekuasaannya itu sampai seperti itu. Dan hampir tidak ada yang lolos. Hampir tidak ada yang lolos. Karena semuanya sudah, mungkin waktu itu ya semacam zaman sekarang ada EKTP-nya. Wes didata betul. Meleset, nggak bisa lepas sudah. Berapa lama puasanya? Apanya? Berapa tahun? Firaun itu. Kalau berkuasanya lama. Jadi begini, Bani Israel kok bisa masuk ke Mesir, itu kan yang membawa adalah Nabi Yusuf. Ya, jadi kita kembali ke masa lalunya. Jadi Nabi Yusuf dan bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya itu kan tinggalnya di negeri Kan'an. Kalau sekarang ya daerah Palestina itu. Singkat cerita, Yusuf kan dilempar ke sumur dan seterusnya terus dibawa kafilah menuju Mesir. Nah, terus singkat cerita, jadi orang nomor 2 di Mesir kan gitu. Lah waktu Nabi Yusuf itu juga ada Fir'aunnya. Tapi Fir'aun di era Nabi Yusuf itu beriman kepada Nabi Yusuf. Fir'aun yang beriman. Ya, setelah ada paceklik, ya, selama 7 tahun itu, terus Nabi Yusuf diizinkan membawa orang tuanya dan saudara-saudaranya ke Mesir. Ya sudah, Bani Israel pergi meninggalkan negeri Kan'an, tinggal di Mesir bersama Yusuf. Itu ya. Ya, tinggal di negeri Mesir bersama Yusuf. Terus Nabi Yakub itu ya bapaknya Yusuf itu. Nabi Yakub meninggal, Nabi Yusuf meninggal, Fir'aunnya yang beriman meninggal, nah, diganti Fir'aun berikutnya. Lah, Fir'aun yang berikutnya ini kafir. Lah, Bani Israel ditindas oleh Fir'aun yang kafir ini sekitar 400, sekitar itu ya, 425 tahun. Sekitar itu. Ya, 425 tahun. Kalau Indonesia 350 tahun itu masih kalah sama penderitaan Bani Israel. Dijajah, ditindas Fir'aun. Kalau diistilahkan dijajah ya enggak, wong Bani Israel di situ itu pendatang. Karena yang bawa dulu kan Nabi Yusuf. Sekitar itu sampai Fir'aun yang kafir meninggal di laut itu kurang lebih itu 425 tahun. Adapun dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun itu 40 tahun. Ya.
Jadi bukan kok sekarang didakwai besok tenggelam di laut ya enggak. Itu masih ada proses 40 tahun. Kenapa Ustaz istilahnya kok Fir'aun? Fir'aun itu berarti istilah raja. Fir'aun itu adalah julukan raja Mesir gitu saja. Julukan raja Mesir itu aja. Nggak dinamai nama lengkap, nama aslinya. Ya ya memang kalau di Al-Qur'an ya hanya disebut Fir'aun gitu saja. Ya kalau soal nama mungkin dianggap nggak penting sama Allah mungkin dianggap nggak penting. Fir'aun itu ya ditulis Fir'aun karena memang itu adalah kedudukan tertinggi di suatu negara. Lah siapapun yang berurusan dengan Fir'aun itu runyam. Ya kan? Apalagi Fir'aun yang kafir. Urusannya runyamnya luar biasa. Lah bedanya kalau Fir'aun yang di era Yusuf itu beriman pada Nabi Yusuf karena merasa tertolong negerinya diselamatkan dari paceklik karena Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi itu. Jadi Mesir kuno itu sangat mengagungkan mimpi. Mengagungkan mimpi. Termasuk Fir'aun yang kafir ini membunuhi 12.000 bayi itu kan gara-gara mimpi juga. Dia mimpi ada api dari Bani Israel membakar kerajaannya. Terus diartikan akan ada anak dari Bani Israel yang meruntuhkan kekuasaanmu. Kan begitu. Lah terus akhirnya dia berusaha mengingkari mimpi itu. Ya sudah, kalau ada anak Bani Israel sembelih saja kalau laki-laki. Itu ceritanya. Lah yang dicari itu yang Musa itu. Ternyata yang dicari malah lolos dari pembunuhan, penyembelihan. Lah yang disembelih itu sebenarnya bayi-bayi yang tidak berbahaya. Yang bahaya itu ya Musa itu. Malah diopeni kan ceritanya kan begitu. Lah itu kekuasaan Allah di situ. Ya, kekuasaan Allah di situ. Kita lanjutkan. Fa'aqadahu maka mengambil artinya menyiksa hu pada Fir'aun sapa Allahu Allah. Jadi dibinasakan dengan tenggelam. Jadi ahlakahu bil gorok. Jadi dibinasakan dengan tenggelam. Nakalal akhirah pada hukuman akhirat atau siksa akhirat wal ula dan seksaan dunia ya, dan seksaan dunia. Jadi nakalal akhirati wal ula akhirnya Allah menyiksa Fir'aun dengan siksa akhirat itu pasti masuk neraka sudah dan kekal di dalamnya. Dan di dunia juga disiksa. Ya, di dunia juga disiksa dengan ditenggelamkan itu. Dunia siapa? Hah? Istrinya. Di dunia juga disiksa. Oh iya. Di dunia juga disiksa. Ina sesungguhnya fidzalika iku di dalam demikian itu yang disebutkan di atas
yang diceritakan di atas, al-madkur istilahnya. Apa la ibratun niscaya menjadi ibrah, gambaran, liman bagi orang yahsa yang takut dia orang, takut pada Allah. Jadi seperti itu bisa menjadi ibrah bagi orang yang takut pada Allah. Artinya begini, Fir'aun saja yang memiliki kekuasaan mutlak di Mesir itu bisa dengan mudahnya dihancurkan oleh Allah. Apalagi cuma saya. Ibrahnya salah satunya seperti itu. Fir'aun itu loh yang kekuasaannya mutlak di Mesir, juga kaya, anak buahnya banyak, kemana-mana dikawal dengan pengawalan yang ekstra ketat. Itu pun nyatanya hancur kalau berurusan dengan Allah. Lah apalagi saya, ya ora sugih, ya ora pangkat, ya dudu anake pejabat. Lah nek aku macem-macem, wah Gusti Allah ngerusake ya luwih gampang. Terus mikir dia, oh iya ya. Kalau orang itu masih punya rasa takut pada Allah, pasti bisa mikir seperti itu. Ya kan? Aku arep kemelinti sing tak agul-agulke apa? Saya mau sombong itu yang mau saya sombongkan itu apa? Wong Fir'aun yang jelas-jelas pangkat, kaya, raja, diikuti orang banyak itu saja hancur, apalagi hanya saya. Kalau masih ada rasa takut pada Allah, seharusnya bisa mikir seperti itu. Seharusnya bisa mikir seperti itu. Apalagi hanya orang kafir Quraisy, kan arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Ya kan? Di Mekah ya ndak ada apa-apa zaman itu. Ya kan? Hidupnya juga miskin. Wong Fir'aun aja runtuh kalau berhadapan sama Allah, apalagi hanya segerombolan orang kafir Quraisy. Ya ludes kan gitu. Kalau masih ada rasa takut pada Allah pasti bisa mikir seperti itu. Kita lanjutkan. Antum apakah kalian? Apakah kalian? Iku asadu lebih luar biasa. Apanya kholkon penciptaannya? Kholkon penciptaannya. Am ataukah asama ulangit? Am ataukah asama ulangit? Banaha yang membangun siapa Allah? Ha pada langit. Terus ini kita diajak berpikir lagi. Dari segi penciptaan, kamu, ya kalian manusia, itu kalau dibandingkan langit itu lebih luar biasa mana? Langit yang dibangun oleh Allah itu loh, yang di atas kalian itu loh. Coba diangen-angen, diangen-angen. Kalian ini loh, penciptaan kalian sebagai manusia. Itu kalau dibandingkan langit yang diciptakan oleh Allah, lebih luar biasa mana? Ya tentunya lebih luar biasa langit. Wong langit itu ya sejak dulu kala, sejak zaman Nabi Adam sudah ada, sampai sekarang ya masih ada, sampai hari kiamat ya ada, yang nggak pernah retak, yang nggak pernah pecah, ya kan?
Sementara manusia umur kita itu ya kalau umatnya Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Itu aja kadang ya sakit-sakitan, kena hujan ya batuk, kena hujan ya pusing, ya kan? Nggak punya uang ya pusing lagi, ya kan? Ngeringkih ngono kok, arep macem-macem. Coba dipikir, ya. Lah, kalau dari segi penciptaannya saja, kalian itu kalah sama langit. Apalagi dengan yang menciptakan kalian dan yang menciptakan langit. Wah, yo jauh. Jauh. Kalian mau nantang Allah gimana? Ong sama ciptaannya Allah yang namanya langit aja kamu kalah jauh. Rofa'a yang mengangkat. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir, balis sama asadu khalqan minkum. Jadi tentunya langit jauh lebih luar biasa daripada kalian. Rofa'a yang mengangkat sopo Allah. Samkaha pada samkaha itu payon. Kalau bahasa Jawa itu payon. Atap. Atapnya langit. Atau ketinggiannya langit. Fasawwaha maka menyempurnakan siapa Allah ha pada langit. Ya, disempurnakan itu artinya atkona binaaha. Di tafsir Khazin dijelaskan Allah itu betul-betul menguatkan pembangunan langit itu. Laisa fiha sukukun wala futur. Jadi tidak ada yang pecah atau retak. Ada ndak langit retak? Ndak ada. Sejak dulu kala ndak ada sejarah ditulis langit retak itu ndak ada. Ya, yang mana ketinggiannya langit kamu bisa tahu sendiri. Bagaimana atap langit itu menjadi atap untuk kalian. Bagaimana itu? Kalau dipikir-pikir pembangunannya langit itu. Enggak ada tiangnya. Ya kan? Enggak ada tiangnya. Terus enggak pernah retak. Apalagi pecah. Tempatnya ya di tempat yang tinggi sana. Lawang kalian itu bikin rumah. Hanya 10 kali 10 gitu aja. Tiangnya banyak sekali. Ya kan? Nah, Allah membangun langit begitu besar, begitu luas tanpa tiang, terus itu disempurnakan. Sangat sempurna. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Wa aktosa dan membuat gelap sapa Allah lailaha pada malamnya langit. Malamnya langit. Wa akhroja dan mengeluarkan siapa Allah, artinya ya membuat terang. Duhaha pada siangnya langit. Jadi kemudian setelah langit itu diciptakan, malamnya itu oleh Allah dibikin gelap. Ya gelap betul, gelap betul. Ya bayangkan saja kalau pas mati lampu gitu. Ya gelap betul. Dan Allah membuat terang di siangnya langit. Dengan cara ada matahari itu. Ya, dengan cara adanya matahari. Wal ardo dan pada bumi. Jadi seperti ini jangan diremehkan. Allah cerita langit bumi itu jangan diremehkan.
Ini bagian dari pelajaran tauhid. Ya, dengan berpikir dari apa yang kita lihat itu. Ya, Quran itu banyak dibahas langit, bumi, matahari, bulan, bintang itu banyak. Dan itu jangan disepelekan. Karena dari situlah ketauhidan kita itu terbentuk. Wal ardo dan bumi ba'da dzalika. Setelah demikian itu Allah menciptakan langit. Dahaha membentangkan siapa Allah pada bumi. Ya. Dahaha membentangkan siapa Allah pada bumi. Gimana? Nah, kemudian setelah kita disuruh melihat dan berpikir tentang langit, kita juga disuruh melihat dan berpikir tentang bumi. Jadi setelah tadi kita mikir langit, nah kita mikir bumi sekarang. Allah menciptakan bumi itu dengan dibentangkan. Ya, dengan dibentangkan. Tapi ini tidak usah dikait-kaitkan dengan teori bumi bulat atau bumi datar, enggak usah. Itu perkara yang tidak penting dan tidak masuk ke ranah akidah. Itu nggih. Tewas asline ya, tewas ngentek-ngentek energi. Menghabiskan energi. Yang kita lihat saja dengan mata telanjang ini, bumi itu dibentangkan begitu luasnya. Ya, kita bisa tinggal di situ, menikmati apa yang ada di situ. Itu apa kira-kira selain Allah bisa menciptakan yang seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Terus kamu sendiri kalau dengan bumi, itu jauh luar biasa mana kan gitu kan? Kan gitu. Akhroja mengeluarkan siapa Allah minha dari bumi ma'aha pada airnya bumi. Airnya bumi ini termasuk mata air yang mengalir ke sungai-sungai itu, termasuk sumur, danau, dan lain-lain. Yang mana kehidupan manusia di bumi itu tergantung mutlak pada air. Mutlak pada air. Bahkan sampai kehidupan modern sekarang itu mutlak ketergantungan dengan air. Coba perhatikan kota-kota besar dimanapun itu pasti di pinggir sungai. Perhatikan aja. Pasti di pinggir sungai. Karena bergantung di situ. Kalau yang di pedesaan untuk irigasi, kalau di perkotaan ya kebutuhan air PDAM itu. Lah, sungai yang begitu panjang itu ya dari suatu mata air. Jadi selain kita dihidupkan di dunia, terus segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita itu disediakan oleh Allah. Salah satunya adalah air itu.
salah satunya adalah air. Dengan air kita bisa menanam, ya. Dengan air itu kita bisa minum. Yang kedua, berhubung kita bisa menanam, akhirnya kita bisa makan. Itu. Yang kedua, wa mar'aha, dan tempat penggembalaannya bumi. Jadi selain memunculkan airnya, Allah juga menyediakan tempat-tempat untuk menggembala. Menggembala apa? Ya menggembala ternak itu. Yang pada akhirnya dimakan manusia juga. Akhirnya dimakan manusia juga pada akhirnya. Kambing, sapi, onta, kerbau, dan lain-lain. Ya. Dan ada juga jenis-jenis tanaman yang memang langsung bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi wamar aha itu memang secara makna tempat penggembalaan. Tapi maksudnya ya segala bentuk tanaman, baik itu dikonsumsi oleh binatang maupun dikonsumsi oleh manusia. Tuh. Kalau yang dikonsumsi binatang ya rerumputan. Kemudian kalau padi itu ya jeraminya, gitu. Kalau berasnya yang makan manusia. Ada kangkung, bayem. Nah, kalau itu hewan ya doyan, manusia juga doyan. Coba dipikir itu. Ada ndak yang selain Allah yang bisa menciptakan seperti itu? Tidak ada. Nah, terus alasannya apa kok tidak menyembah kepada Allah? Wal jibala, dan pada gunung. Ya, dan pada gunung. Arsaha, menetapkan siapa Allah pada gunung. Ya. Dan coba itu diamati itu gunung itu. Ya. Yang mana Allah menetapkan pada gunung tersebut untuk menjadi pakunya bumi. Dengan adanya gunung itu, bumi tidak bergerak, tidak terjadi gempa. Gerak dikit aja ya sudah, roboh itu tempat tinggal kita kan gitu. Hmm? Jadi gunung itu sengaja ditancapkan oleh Allah di atas bumi agar buminya tidak gerak. Ya, agar buminya tidak gerak. Mataan sebagai kesenangan. Sebagai kesenangan. Lakum, untuk kalian, walian amikum, dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Nah, itu semua, langit, bumi, gunung, ada air, ada tanaman, dan lain sebagainya, itu memang diciptakan oleh Allah sebagai kesenangan bagi kalian. Jadi hidup kalian bisa tenang, tentram, ayem, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa terancam. Ya, kesenangan bagi kalian dan juga bagi binatang-binatang ternak kalian. Fa'idha ja'at, maka ketika datang opo at-tammatu,
atau matu, penghancur atau perusak, al-kubro yang besar. Nah, lah artinya apa? Kesenangan bagi kalian di dunia ini ada batasnya. Batasnya kapan? Sampai hari kiamat. Sehingga di sini dijelaskan faidza ja'atit thammatul kubra. Maka ketika perusak yang besar itu datang. Jadi langit ya rusak, bumi rusak, semuanya rusak. Jadi atomah itu bermakna pengrusak atau penghancur. Lah hari kiamat itu ada berbagai fase, kan gitu. Jadi tomah ini adalah salah satu dari fase hari kiamat. Ada yang menjelaskan ini adalah an-nafqatus saniyah. Ya. Jadi tiupan kedua atau tiupan terakhir yaitu hari kebangkitan. Ya, tiupan terakhir hari kebangkitan. Yauma yatadzakkaru, pada harinya ingat sopo al insanu manusia ma pada apa-apa sa'a yang berbuat dia manusia. Di hari kebangkitan itu manusia mengingat kembali apa yang sudah dikerjakan waktu di dunia. Baik itu berupa kebaikan atau berupa kejelekan. Jadi masa'a fid dunya min khairin wasarin. Semua manusia mengingat itu. Begitu bangkit dari kubur, hidup lagi, dia mengingat kembali, mampu mengingat kembali apa yang pernah dia perbuat di dunia. Wah, kalau baik ya seneng dia, tapi kalau jelek, waduh, itu wis hati itu rasanya sudah ketakutan. Wabur rizat dan ditampakkan opo al jahimu neraka. Ya, al jahim itu neraka yang membakar. Liman bagi siapapun yaro yang melihat siapa orang. Dan hari itu neraka yang membakar itu ditampakkan bagi siapapun yang melihat. Lah terus siapa saja yang melihat? Ya semuanya melihat. Fa'amman, maka adapun orang togo yang kafir, yang durhaka dia orang. Wa atharo dan memilih dia orang al hayata dunya pada kehidupan dunia. Fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahim, neraka yang membakar. Dia adapun al jahim iku ma'wa, sebagai tempat tinggal. Nah, ini. Adapun orang yang kafir dan lebih memilih kehidupan dunia, maka di nerakalah dia akan tinggal. Memilih kehidupan dunia itu artinya dia tertipu dunia sehingga melupakan akhirat. Tertipu dunia
sehingga melupakan akhirat. Jadi bukan berarti kok tidak kerja terus bermalas-malasan, enggak seperti itu. Jadi di dunia itu penipunya ada dua. Di dunia itu ya, penipunya itu ada dua. Di surat Fatir dijelaskan inna wa'dallahi haq fala yagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Ya. Jadi ingatlah bahwa janji Allah itu hak. Janji Allah itu termasuk apa? Ya surga, neraka, hari kiamat. Itu hak nyata. Yaumul hisab, macam-macam itu. Maka jangan sampai kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Itu yang satu. Yang kedua, dan kamu jangan tertipu oleh penipu. Siapa? Ya setan itu. Jadi di dunia ini penipunya dua itu. Ya. Jadi tertipu oleh dunia sehingga melupakan akhirat. Ya. Wes ya lali ibadah blas ngono kuwi. Jadi wes uripe mek golek donya tok, wes ora mikir akhirat blas. Lah itu namanya wa asarul hayatad dunya. Lah kalau seperti itu ya wis alamat iku matine mlebu neraka. Tuh. Lah termasuk tertipu dalam urusan dunia. Itu dalam suatu hadis dijelaskan barang siapa yang menjadikan cita-citanya itu cita-cita akhirat, maka Allah akan mencukupi urusan dunianya. Dan barang siapa yang cita-citanya itu bercabang-cabang, macam-macam, dan itu hanya urusan dunia, maka Allah tidak akan peduli di manakah dia akan celaka. Itu terjemahan dari hadis yang diambil dari Sunan Ibnu Majah. Seperti itu. Nah, sehingga biar kita itu tidak dianggap tertipu oleh dunia, ya sudah, segala sesuatunya diniatkan untuk akhirat. Ya, diniatkan untuk akhirat. Nah, ini seiring sejalan dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu, keluargamu, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kan gitu. Jangan tertipu dunia. Artinya segala potensi kita harus kita kirim ke akhirat. Apapun itu. Apapun itu. Karena ancamannya serius. Gini, apa gunanya orang itu di dunia kaya raya, istrinya banyak, makannya enak, perusahaannya di mana-mana, kedudukannya tinggi. Kalau ternyata mati masuk neraka, tidak ada gunanya. Ibarat kita itu makan kacang satu piring, kacang rebus ya. Enak, manis, manis, manis. Lah terakhirnya itu pahit. Yang kita rasakan yang mana? Ya pahitnya itu, kan gitu. Atau makan ketimun.
Yang tengahnya seger lah, ujungnya pahit. Ya ndak enak. Ndak enak. Jadi suksesnya orang itu kalau hidup sekali ini bisa masuk surga, selamat dari neraka. Walaupun secara lahiriah di dunia itu terlihat seperti keset, seperti gembel. Itu. Lah terus kita harus berpikir, misalnya kalau di dunia itu kita kaya raya, misalnya ya, atau minimal perasaan kita ini adalah orang kaya. Apa pengen nanti di akhirat jatuh miskin? Nah, ini harus dipikirkan. Yang kedua, seandainya kita itu di dunia sudah miskin atau merasa miskin, apa pengen nanti di akhirat miskin lagi? Lah kalau ndak mikir seperti itu, atau mungkin nggak mikir akhirat belas, ya itu berarti mengikuti ayat ini, wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wis alamat iku ning neraka nek wong ora mikir. Ada lagi orang itu yang omongannya ngawur. Wong hidup di dunia cari keduniaan saja susah, lah kok disuruh mikir akhirat. Ada orang ngomong seperti itu, ada. Aku ini loh hidup di dunia, mikir dunia saja. Itu loh sudah susah. Lah kok kamu paksa untuk mikir akhirat. Akhirat nanti dipikir di akhirat saja. Lah nek caramu ngono durung mikir wis dipentung sik mek malaikat. Nah, tuh. Ya kan? Caramu ngono ya durung mikir wis dipentung sik mek malaikat. Nah ini jadi fa'amma man togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kita lanjutkan. Wa amma man dan adapun orang khofa yang khawatir dia orang maka marobbihi pada tempat berdirinya orang di hadapan Tuhannya, gitu loh. Maka marobbihi pada tempat berdirinya orang tersebut di hadapan Tuhannya. Jadi maka marobbihi artinya adalah makomahu baina yadaihi. Atau qiyamahu baina yadaihi. Jadi di mana dia disuruh berdiri menghadap Allah. Atau wukufuhu baina yadaihi yaumal qiyamah. Kalau di tafsir Tobari seperti itu. Jadi berdirinya dia di hadapan Tuhannya pada hari kiamat. Lah ini juga harus ada di dalam hati kita. Nanti kalau aku diberdirikan di hadapan Allah, kira-kira apa yang bisa aku katakan? Ini harus dipikir mulai sekarang. Jadi aku hidup di dunia, diberi berbagai kenikmatan, diberi berbagai fasilitas. Dan semuanya ini ada pertanggungjawabannya. Ya kan? Ada pertanggungjawabannya. Terus kelak, kalau aku betul-betul menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah, apa yang
kira-kira akan aku katakan kalau aku dimintai pertanggungjawaban. Itu setidaknya orang hidup itu harus mikir itu. Ya, harus mikir seperti itu. Wanaha dan mencegah, ya, mencegah atau melarang dia orang an-nafsa pada nafsu, ya, an-nafsa pada diri, ya, pada diri. An-nafsa ini ya sama kaitannya dengan di surat Yusuf itu, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu ila marohima robbi. Ya, wanaha dan mencegah dia orang an-nafsa pada diri anil hawa dari hawa nafsu, mengikuti syahwat, ya. Lah kemudian sebagai bentuk usaha dari seseorang biar dia selamat saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah menahan diri, jangan sampai mengikuti hawa nafsunya yang selalu perintah pada kejelekan, mengikuti syahwat. Ya memang ditahan betul, hawa nafsunya itu ditahan betul. Lah kalau bisa seperti itu, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, dia utawi surga iku al ma'wa, sebagai tempat tinggal. Jadi hasilnya adalah fal asi finnari wal muti'i fil jannati. Jadi orang yang membangkang itu masuk ke dalam neraka, sedangkan orang yang taat itu masuk ke dalam surga.